Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini untuk kelas 9 kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis ya. Silakan untuk kelas 9 dipersiapkan buku LKS-nya dan dibuka halaman 8. Halaman 8 tentang naklun. Tertulis naklun, nakal. Jadi ada yang namanya kita sudah bahas, ada bacaan gharib waktu itu. Ada tashil, ada saktah, itu bacaan gharib. Nah sekarang yang bacaan gharib juga hari ini yaitu naklun atau nakal. Apa sih? Di Al-Quran nanti kalian akan temukan di satu surat, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 11 tentang nakal atau naklun. Nama ismam naklun, nama naklun berasal dari kata lapas naqala yanqulu naklun. Naklun atau nakal artinya memindahkan atau menggeser. Nah, naklun artinya apa secara bahasa? Memindahkan atau menggeser. Maksudnya apa nih? Apa yang dipindahkan? Apa yang digeser? Menurut istilah memindahkan harokat hamzah. Jadi yang dipindahkan, yang digeser itu harokat hamzah, ya, tanda hamzah ke huruf mati sebelumnya. Hamzah dipindahkan ke huruf mati sebelumnya. Setelah itu hamzahnya dibuang. Nah, gimana maksudnya nih? Lihat contoh. Kalau hanya pengertian mungkin belum paham. Lihat contohnya. Kita lihat dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs hanya ada satu, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi nakal di Al-Quran cuma ada satu, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 11. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب bi'sal ismu, tertulis bi'sal ismu. Perhatikan, yang di garis bawah adalah kata bi'sal ismu. Berarti di sini nakalnya di sini. Di sini naklun, yaitu pada kata bi'sal ismu. Tapi bacanya bukan bi'sal ismu. Walaupun tertulis bi'sal ismu, tapi dibacanya bi'salismu. Nah, ingat ya, itu namanya nakal, memindahkan huruf hamzah ke huruf yang mati. Bi'sal ismu asalnya digeser menjadi bi'salis. Asal katanya bi'salis. Bi'salis dirubah bi'salis. Ya, itu namanya nakal. Saya ulang. Asal katanya bi'salis dirubah menjadi bi'salis. Nah, di situ ada bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Itu namanya nakal. Di Al-Quran cuma ada satu, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 11.
nakal cuma ada satu. Di Al-Hujurat ayat 11 tertulis bi'sal ismu tapi dibaca bi'salismu. Itu nakalnya di situ. Yang E. Nah, ini ada E. Mad dan qasr. Al-maddu wal qasru. Ada ya. Al-maddu wal qasru. Artinya apa? Al-maddu mad artinya memanjangkan, wal qasru artinya memendekkan bacaan Al-Qur'an. Jadi al-mad, mad artinya memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Kalau al-qasru memendekkan bacaan Al-Qur'an. Ini lawan kata. Mad memanjangkan, al-qasru memendekkan. Apa yang dipanjang-pendekkan? Bacaannya. Kita lihat permasalahan mad dan qasr. Permasalahan dibaca mad dipanjangkan, wal qasru atau qasr timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Qur'an yang dimadkan atau dikosorkan pada kata tertentu, seperti bacaan mad dibaca qasr atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang orang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek, dibaca pendek malah dibaca panjang. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi mad wal qasr, mad memanjangkan, al qasr artinya memendekkan. Apa maksudnya nih? Lihat di halaman 9. Halaman 9. Ada bagan di atas. Hukum mad. Ya, halaman 9 hukum mad. Di situ ada lingkaran. Mad menurut bahasa artinya memanjangkan. Menurut istilah memanjangkan suara huruf mad. Itu arti mad menurut bahasa memanjangkan. Menurut istilah memanjangkan suara huruf mad. Mad secara garis besar ada dua. Kita sudah belajar. Ada mad asli atau mad tabi'i, satu lagi mad far'i. Ada dua. Mad secara garis besar terbagi dua. Satu, mad asli sama dengan mad tabi'i. Yang kedua, mad far'i. Satu, mad asli atau mad tabi'i. Dua, mad far'i. Nah, lihat nomor 1. Contoh-contoh dalam bagan ya. Di kolam itu lihat. Di kolom ya. Nomor 1 mad tabi'i, contoh wa mahu. Mana mad tabi'inya? Wa ma, maknya itu mad tabi'i. Panjang, wa mahu. Maknya itu mad tabi'i. 2 harokat. Nomor 2 toha, mad tabi'i harfi. Jadi to-nya 2 harkat, ha-nya 2 harkat. Untuk harkatnya masuk ke mad tabi'i, makanya disebut mad tabi'i harfi. Nomor 3 ada mad iwad, contoh basiron, basiro ya. Jadi basiro, ro-nya itu mad iwad, dibaca panjang kalau berhenti. Basiro, tertulis basiron, dibaca basiro, ro-nya itu mad iwad. Nomor 4 mad tamkin, tertulis hoyitum ya. Hoyitum, yi-nya itu hoyi, ia bertasdid, habis itu ada ya mati. Yi, hoyi, ya tasdid, habis itu ada ya mati. Itu mad tamkin, hoyi. Nomor 5 itai, mad badal. Mana yang mad badal? I-nya ya. I tertulis itai. Mad badalnya pada kata i-nya. I. Ya, itu dia. Kemudian nomor 9 mad istilah qasira.
Mad silah qasirah mana? Innahu kana. Innahu hu-nya itu mad silah qasirah. Kan mad silah terjadi kalau ada ha domir. Innahu hak yang seperti itu namanya mad silah, hak domir namanya. Innahu hu yang seperti itu namanya hak domir. Ya, makanya dipanjangnya mad silah qasirah, hu-nya. Innahu, ya, itu hu-nya mad silah qasirah karena haknya hak domir. Nomor 7, mad wajib mutasil. Ulaika, la-nya itu. Ulaika, la-nya itu mad wajib mutasil. Nomor 8, mad jaiz munfasil. Contohnya bima unzila. Ya, itu mad jaiz munfasil yang mananya? Bima, maknya. Kenapa kok mad jaiz munfasil? Karena habis huruf ada yang tanda baca seperti itu, ada huruf hamzah di lain kata. Ya, yaitu di kata unzila. Bima unzila. Bima, maknya itu mad jaiz munfasil. Itu nomor 8. Nomor 9, bihi azwaja. Bihi azwaja. Nomor 9, mad silah tawilah. Yang mana? Bihi, hi-nya. Kenapa mad silah tawilah? Karena habis huruf ha domir hi, bihi, itu ada huruf alif di lain kata. Itu mad silah tawilah. Ya. Bihi, hi-nya itu namanya hak domir. Habis itu ada huruf alif, tapi huruf alifnya di lain kata. Itu mad silah tawilah. Bihi azwaja. Hi-nya itu mad silah tawilah. Nomor 10, mad arid lis sukun. Syai'un alim. Alim, limnya itu mad arid lis sukun. Kemudian mad lain minal ghaiz. Ghaiznya itu ghaiz panjang itu mad lin. Ghaiz. Kenapa? Pada kata ghaiz ada ya mati, sebelum ya mati ada huruf yang bertanda baca fathah. Kita sudah belajar dulu. Ada ya mati, sebelum ya mati tanda bacanya a dan berhenti, maka itu mad lain. Minal ghaiz, ghaiz itu mad lain. Kemudian nomor 12, al-ana. Al-ana, a-nya panjang. Itu mad lazim muqaffaf kilmi. Kemudian waladhdallin. Ini mad lazim muqaffaf kilmi. Do-nya itu mad lazim muqaffaf kilmi. Kenapa? Ada aturan yang harus dipahami ya. Kalau ketika baca waladhdallin, dotnya itu panjang ya. Waladhdallin, dotnya itu mad lazim mustaqal kilmi. Dotnya waladhdallin, dotnya mad lazim mustaqal kilmi. Kemudian nomor 14, mad lazim muqaffaf harfi. Hamim. Ya, haknya itu mad lazim muqaffaf harfi. Kan hurufnya ada dulu ya. Sudah kita pelajari itu. Ini tinggal mengulang. Nomor 15, mad lazim mustaqal harfi. Alif lam mim. Itu mad lazim mustaqal harfi. Nomor 16, Allahu, a-nya itu mad farqi. Allahu, ya, a-nya itu mad farqi. Baik ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai hari ini. Tolong dipelajari, ditonton berulang-ulang YouTube-nya
supaya lebih bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh para guru-guru kamu, termasuk yang saya jelaskan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.